teman-teman yang belum pernah itu takut gitu loh. Iya, pada takut jarum suntik ya. Oh, takut. Iya. Takut disakiti. Itu Tifratelli. Bahasa apa iki, Mas? Orang Swiss. Oke, ngikutin aja. Oke. Madep kamera ini, Mas. Oh ya, boleh. Oke. We are experiencing technical difficulties. Please stand by. Oke, selamat siang. Ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Nih, Komandan Septian. Iya. Bagaimana kabarnya Komandan Septian? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Yoga? Juga baik juga nih, Mas. Komandan Septian masih di KSR? Alhamdulillah masih. Oh, masih. Jadi, kebetulan udah periode mendekati akhir. Udah periode kepengurusan. mendekati akhir. Oh iya. Ngomong berarti berapa periode Komandan Septian ini? Cuma satu periode Oh, saja. satu periode Mas. saja Nggak usah ya? Lama-lama ya. Satu periode saja. Iya, iya, iya. Gini Dan, maksud saya mengundang Komandan Septian di podcast Stetospon ini, saya pengen tahu aja sih, ini karena dari teman-teman ini kepo ya tentang Iya. KSR itu apa sih di dalam kampus, apakah sama seperti PMR atau gimana, itu bisa dijelasin Mas? Ya, siap. Untuk KSR sendiri ya di Iya. dalam kampus. Di dalam kampus KSR itu apakah sama seperti PMR atau apa yang lain, dokter atau apa gitu ya? Iya, heeh. Kalau KSR sendiri ya dalam pengertiannya itu KSR adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Nah, kita berada di lingkup kampus. Terus yang membedakan antara KSR dan juga PMR. Kalau kebanyakan orang tahu PMR-nya kampus gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya beda tugasnya. Kan kalau KSR itu lebih ke kita harus dituntut untuk bisa terjun langsung ke bencana alam. Jadi kalau ada panggilan apapun itu kita harus siap nolong juga kalau ada kejadian apapun itu. Beda lagi kalau umpamanya PMR. Nah, kalau PMR itu lebih ke orientasinya ke perlombaan. Perlombaan yang ada di sekolah-sekolah seperti itu. Nah, jadi yang bedakan antara KSR dan PMR itu sebenarnya di situ. Nah, terus kalau disebut dokternya kampus, iya dokter kampus. Karena sering nyembuhin orang gitu ya. Iya. Sebenarnya kita itu nggak bisa nyembuhin langsung sembuh gitu Mas. Nah, kita cuma di bagian pertolongan pertamanya saja. Jadi kalau persepsinya KSR bisa nyembuhin orang itu itu juga agak keliru ya kita karena di bagian pertolongan pertamanya saja Mas. Iya. Oh, Seperti berarti itu. ada ya dari segmen pembeda dari tadi ya, dari KSR kemudian PMR itu ada sendiri ya. Iya, KSR itu beda. lebih ke terjunnya ya, Terjun berarti langsung. lebih ke langsung lokasi atau Iya. apapun itu. Tapi kalau PMR itu mungkin tingkatnya lebih kayak pembelajaran, terus Iya, ada masih pembelajaran. perlombaannya seperti itu ya. Masih di tingkat perlombaan lah kalau PMR. Terus ngomong-ngomong, ini KSR ini merupakan UKM atau kegiatan gimana, atau organisasi yang seperti apa atau? Nah, kalau KSR di kampus Unira dan Mas Said Surakarta itu KSR maksudnya ke UKK Mas, unit kegiatan khusus. Unit kegiatan khusus. Iya, jadi yang sebenarnya sama ya UKM sama UKK. Iya, Cuma yang kalau membedakan gitu. yang membedakan antara UKK itu dan UKM, UKK itu ada induknya di tingkat nasional. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita kan KSR PMI berarti unitnya ke PMI. Kita ke PMI Palang Merah Indonesia Pusat. Itu juga itu induknya. Terus kalau di tingkat sini daerah kita berinduk di bawah naungan langsung dari PMI Kabupaten Sukoharjo, Mas. Ya, jadi kita langsung berada di bawah PMI Kabupaten Sukoharjo. Itu sih yang membedakan antara UKM dan UKK. Oh gitu. Terus dari dari UKK KSR ini sendiri biasanya sering ditugaskan di PMI sebagai apa ya Mas? Nah, kalau kita dari KSR itu di PMI Kabupaten Sukoharjo ya kita ya. Walaupun kampus kita Unira dan Mas Said Surakarta. Oh, tapi anunya induknya masih Sukoharjo ya? PMI Sukoharjo karena kita wilayahnya di Sukoharjo. Oh, secara segi wilayah ya berarti Iya, yang kita di Sukoharjo. Ah. Kalau tugas dari PMI Kabupaten Sukoharjo kita biasanya ada pospam lebaran Mas. Pospam lebaran? Iya, jaga arus mudik biasanya di pos-pos mudik rest area itu ada kita jaga pospam di sana dari pagi sampai malam. Terus
ada juga panggilan untuk pelatihan-pelatihan juga seperti water rescue. Ya. Ada water rescue, terus ada vertical rescue, terus untuk yang terakhir ini kita kebetulan dipanggil dari PMI Kabupaten Sukoharjo untuk ikut terlibat dalam penanganan PMK. PMK itu sendiri apa sih? PMK itu penyakit mulut dan kuku. Nah, itu terjadi di mulut dan hewan. kuku. Oh, di hewan. Biasanya hewan apa itu? Nah, itu adalah hewan yang berkuku dua. Berkuku dua. Iya, contohnya sapi. Oh, sapi. kambing, Betul. Kuda, kerbau, seperti itu. Jadi kita dalam kegiatan promosi kesehatan, terus kita juga ikut terlibat dalam vaksinasi, terus penyemprotan disinfektan juga di situ. Berarti PMK itu kegiatan yang istilahnya memvaksin hewan. Iya, hewan. Karena selain dari virus corona divaksin, hewan juga harus divaksin biar tidak punah. Iya, jadi hewan juga harus divaksin biar sehat juga, biar nggak terpapar virus. Boleh. Kegiatan yang sangat positif sekali ya, luar biasa nih ya. Terus langsung aja nih masuk ke logonya ya. Saya lihat di bagian lengan Anda ini ya, ada logo plus ini ya, maksudnya gimana? Atau ada tersendiri atau mengandung makna agama atau gimana? Nah, jadi untuk logo Palang Merah Indonesia ya, ini adalah logo, ini simbol plus, ini simbol palang Mas artinya. Simbol palang. Iya, palang itu artinya netral. Nah, jadi simbol plus atau simbol palang ini adalah menyimbolkan kita itu netral, kita nggak memihak suatu golongan apapun. Seperti itu Mas. Berarti kalau kaitannya dengan agama gitu ada ya? Nggak ada, beda. Gitu. Terus kalau ini kan berhubungan kita di kampusnya di Universitas Islam, itu logo tersebut bisa ya diterima bagian pihak-pihak yang terkait gitu ya? Iya, bisa Mas, karena ini kan seperti yang Kak sampaikan tadi, ini adalah logo simbol palang. Jadi ini netral, logo netral. Jadi kalau logo PMI ya yang resmi ini, yang resmi itu. Yang resmi dari PMI. Terus kalau di KSR sendiri juga ada logonya sendiri karena kita di sini. Tapi untuk di logo ini karena di peraturan dari Palang Merah Indonesia Pusat, kalau logo PMI hanya boleh dikenakan seperti ini, nggak boleh ditambah-tambahin. Oh, misal ditambahi PMI I love you gitu? Nggak bisa. Nah, jadi kita tetap ada logo sendiri, tapi nggak ada simbol palang merahnya di situ. Seperti itu. Terus untuk itu ya Mas, di dalam kepengurusan pasti ya ada ya kayak struktur organisasi. Iya. Nah, strukturnya itu gimana ya, dan bisa dijelaskan mungkin? Kalau struktur kepengurusan KSR ya, KSR itu sistemnya komando Mas. Oh, sistem komando. Berarti gimana itu kalau sistem komando itu? Jadi kalau di struktur itu yang teratas itu ada komandan. Komandan, di bawahnya itu ada wakil komandan. Iya. Terus di bawah wakil komandan itu nanti ada sekretaris umum, bendahara umum. Nah, nanti di bawahnya lagi itu ada bidang-bidang KSR. Bidangnya itu apa saja? Bidangnya itu ada 4, yaitu pertama bidang PPSDM, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Iya. Terus ada bidang logistik, bidang sosial masyarakat, dan juga bidang media dan komunikasi. Oh, berarti ada pengurus intinya, terus ada berbidangnya juga ya berarti ya? Ada bidangnya juga. Oh, gitu. Terus untuk program kerja atau kegiatan ya pastinya ya, program kerja atau kegiatan yang per bidang itu membuat sendiri-sendiri atau semua bidang dijadikan satu menjadi salah satu program atau gimana ya? Nah, itu ya masing-masing bidang itu ada program kerjanya sendiri-sendiri. Nanti semua ditentukan pada saat musyawarah kerja ya, pembentukan proker itu. Iya. Itu nanti dari masing-masing bidang menyusun program kerja sendiri nanti untuk kepengurusan kedepannya, seperti itu. Jadi ada bidangnya, ada prokernya masing-masing bidang. Kalau untuk prokernya itu apa aja, Dan? Kalau boleh tahu. Program kerja dari untuk program kerja nanti dari bidang mungkin paling sibuk bidang PPSDM ya. Oh, paling sibuk. Ya, itu ada banyak sekali prokernya, dari pertama dari open recruitment atau kita nyebutnya Diklatsar. Iya, jadi di Diklatsar itu ada serangkaian dari open recruitment, kemudian ada diklat ruang dan juga diklat lapang. Karena ini yang menentukan nanti calon anggota agar bisa masuk sebagai anggota KSR.
gerbang awal. Oh iya iya iya. Terus habis itu nanti juga ada pelatihan rutin. Pelatihan rutin terkait apa ya? Terkait materi atau Pelatihan terkait rutin materi dari praktek? Kepalang Merahan. Oh, juga. Kepalang Merahan juga. Iya. Dulu kita materinya 120 jam. 120 jam itu Iya. dilalap secara langsung atau gimana? Kan satu hari hanya 24 jam ini. Nah, kalau untuk materi itu ya kita nggak langsung dalam seminggu umpamanya langsung full materi, kita enggak plenger iya. Mas. Tewas ya. Iya. Nah, jadi kita tetap membagi sesuai jadwal. Teman-teman bisanya kapan, terus kita atur untuk pelatihan. Satu hari nanti ada berapa materi, terus ada lanjut lagi berapa materi lagi, seperti itu. Nanti setelah selesai pelatihan, nanti ada ujian. Nah, setelah ujian itu nanti dapat sertifikat pelatihan. Gitu. Sertifikat pelatihan. Terus guna sertifikat itu sendiri itu biasanya digunakan untuk apa, Pak? Dan Nah, kalau untuk sertifikat pelatihan itu nanti kita bisa gunakan ya untuk kita mau melatih PMR umpamanya. ya. Nah, kita udah nanti menunjukkan PMR. nih, kita udah pernah ikut pelatihan umpamanya. Mm-mm. Kita udah tersertifikasi, udah ada tanda tangan cap dari Palang Merah Indonesia juga. Kita udah bisa ngajar PMR. Seperti itu. Jadi ada sertifikatnya kalau kita udah lulus pelatihan, udah pernah ikut pelatihan gitu. Gitu ya. Terus untuk selain dari program PPSDM terkait apa itu tadi, terkait pelatihan sama di Klatsar ya? Iya. Itu ada nggak sih program selain itu yang bersifat merangkul atau gimana biar organisasi itu berjalan secara baik gitu? Tentu saja tetap ada ya Ada. untuk pengakraban. Oh, pengakraban ada Iya, ya? pengakraban Oh. pengurus dan anggota-anggota yang lain, supaya agar kita nggak bosen juga di pengurusan, agar ada refreshing lah, Oh. biar nggak terlalu sepanang terus gitu. Apa itu namanya? Nah, kalau di kita di KSR tahun ini itu ada proker namanya Resto, ya. Resto. Refreshing dan sharing Oh. together, gitu. Saya kira resto. Bukan restoran, Mas. Resto makanan. Bukan. Nah gitu, jadi nanti di situ kegiatannya kita ada outbound bareng-bareng, sekaligus bisa refreshing, sekaligus pengakraban dengan pengurus dan juga teman-teman anggota. Biasanya resto di mana, Mas? Di Untuk yang pertama itu di kampus, Mas. Kampus. Kita di kampus. Terus yang kedua kemarin itu di Kebun Raya Indrokilo, Mas. Kebun Raya Indrokilo Boyolali. Di sana kayaknya saya pernah ke sana sih itu. Di Indrokilo itu kayak taman gitu ya. Iya, taman yang luas itu, Mas. Iya, di situ. Ada menara pandangnya juga di sana. Lumayan bisa mandang orang Seboyolali. Iya, naik bayar tapi, Mas. Oh, bayar berapa? Bayar ya. 2000. 2000. Ya rencana ada lagi nggak sih kayak resto ke mana gitu? Sementara mungkin belum ada sih, tapi mungkin bisa untuk kedepannya mungkin ada mau piknik kemana gitu kan bisa Boleh, jadi. piknik ke pantai gitu. Iya, piknik. Lumayan nih buat teman-teman yang Lumayan buat mau refreshing, gabung. ya. eh, Jadi ada refreshingnya. kegiatan KSR itu nggak cuma sepaneng terus ya. Tapi ada juga refreshingnya juga ya, ada pikniknya. Iya. Sesekali harus piknik lah. Oh iya, betul banget ya. Terus itu selain bidang PPSDM tadi ya, kan ada juga di salah satu bidang ya, bidang apa tadi? Medcom, media komunikasi, betul? Iya, media dan komunikasi. Iya, Medcom. itu sendiri juga ada program kerjanya itu apa aja? Kalau Medcom itu program kerjanya seperti mengurusi media sosial, terus media sosial di KSR, kemudian ada kunjungan kerja juga. Kemarin kita juga habis kunjungan kerja, Mas, di KSR lain. KSR lain. Iya. KSR-nya mana, Mas? Di KSR Poltekkes Kemenkes Surakarta. KSR keperawatan di sana. Jadi kita sharing di sana, bertukar informasi di sana. Di sana ada program kerja apa, di sini ada apa, lalu kita bertukar pikiran. Siapa tahu cocok gitu. Kalau cocok dari jodoh ya. Iya. Karena di Stikes kayaknya banyak perempuan. ceweknya. Lumayan ya. Di sini juga banyak perempuannya, Iya. santai. Ukti nggak di sana? Wah, ya seperti itu. Oke. Terus itu untuk media sosial di KSR itu sendiri Instagramnya namanya apa, Mas? Untuk Instagram KSR adalah @ksrwin_surakarta. YouTube-nya? YouTube-nya KSR PMI Win Raden Mas Said Surakarta. Oke ya teman-teman ya, bisa di follow ya akun IG dan YouTube-nya ya. Kalau akun IG saya @septiancahyo. Oh, kalau IG saya ya ada sendiri lah nanti. Masa saya mau promosi. Ya boleh sih nanti. Terus untuk itu Dan
terkait program kerja di bidang setelah apa itu tadi? Sosma. Sosma, iya, Sosma, Oh, sosial iya. masyarakat. Sosial masyarakat itu ada program kerjanya juga ya? Itu ada juga. Oh. Ya, itu bidang kerjanya itu ada terutama donor darah. Iya. Oh, donor darah. Iya. Oh, nggak Tahu asing kan ya berarti donor ya? darah ya. Pernah. PMI pasti donor darah. Hmm. Nah, donor darah rutin, terus ada juga kegiatan bakti sosial KSR. Itu nanti bakti sosial kita kegiatannya kemarin di bulan Ramadan kita bagi-bagi takjil. Ya, mungkin kalau Masnya kemarin lewat dapat bagi-bagi takjil itu. Itu. Terus juga ada kegiatan bakti sosial di Wisma Yatim Nurul Huda Kartasura sini, Mas. Oh, berarti kayak apa itu namanya istilahnya santunan gitu Iya, ya? santunan di sana. Terus kita juga ada program kerja kampung binaan juga, Mas. Kampung binaan di mana? Kampung binaan di sini di Pucangan, RT 2 RW 13. Berarti dekat ya itu Dekat dengan sini, area dekat Win kampus, sini ya? iya. Oh, gitu. Dekat kampus. Terus itu di kegiatan Sosma itu sendiri tadi kan di awal tadi kegiatannya apa tadi? Donor darah. Oh, donor darah. Saya pernah dengar sih ya dari teman-teman saya, teman-teman kelas nih ya. Kan ketika ada open recruitment KSR itu ada sih ya yang beberapa orang bilang, "Wah, wenek melu kudu melu donor Donor darah." darah. Nah, itu apa harus kayak gitu ya? Kan ini membuat teman-teman yang belum pernah itu takut gitu loh. Iya, pada takut jarum suntik ya. Oh, takut. Iya. Takut disakiti. Aduh. Ya, jadi kalau ikut KSR itu apa ya, nggak wajib lah ikut donor darah karena donor darah kan juga kegiatan kemanusiaan. Iya, berarti Jadi nggak harus ya berarti. nggak Ya? harus, kita nggak memaksa buat ikut donor darah. Seperti itu. Jadi kalau yang mau donor darah gitu ya silahkan, nanti kita juga ngadain donor darah. Seperti itu. Terus saya agak tertarik juga tuh yang terkait dan Septian tadi katakan ya untuk kampung binaan tadi. Di kampung binaan itu tadi kegiatannya itu seperti apa? Apakah kayak sama KKN di semester 6 atau gimana? Oke, untuk kegiatan kampung binaan kebetulan kemarin kita bikin selama 2 hari. 2 hari. 2 hari, pelaksanaan 2 hari. 1 hari ada kegiatan di sana, kemudian dilanjutkan besoknya. Jadi kita nggak menginap di sana. Oh, enggak minat berarti ya? Berbeda dengan Beda dengan pengabdiannya KKN ya berarti. Iya, nggak beda. Heeh. Jadi kita bikin kegiatan di sana, terus kita adain di sana ada sosialisasi tentang Iya, kesehatan, sosialisasi. ada sosialisasi pertolongan pertama juga dengan warga sana. Terus untuk kegiatan ini dari kampung binaan yang tahun ini ya, itu adalah kita mengadakan sosialisasi pencegahan demam berdarah di sana. Oh, pencegahan demam Iya, berdarah. karena kebetulan di desa Pucangan ini menurut informasi dari pihak puskesmas adalah yang paling tinggi tingkat demam berdarahnya di situ. Tingkat klasifikasinya ya. Klasifikasinya itu paling tinggi di Paling tinggi sekecamatan Kartasura. kecamatan ya. Nah, jadi kita juga berupaya agar bisa menurunkan tingkat demam berdarah di desa itu. Gitu. Oh, seperti itu ya. Terus kita itu tadi tuh ngomongin KSR terus sih saya belum tahu sebenarnya KSR itu panjangannya apa ya. Oh iya, belum tahu dari Oh, tadi, Mas. belum tahu karena saya sering dengarnya tuh ya hanya KSR gitu. Opo, KSR itu opo? Kira-kira apa, Mas? KSR. Kelompok seneng rekoso. Bukan. Ya, KSR itu singkatan dari Korps Sukarela. Korps Sukarela. Korps Oh, Sukarela. gitu ya. berarti ya? Relawan lah kita, relawan PMI Yang itu unitnya di di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta gitu. Iya. Korps Sukarela. Korps Sukarela. Korps Sukarela. Oh, masih satu bidang yang belum saya tanyakan nih tadi ya. Dan Satu bidang atau 2 ya? Kayaknya ada satu bidang ya. logistik. Oh, logistik. Saya hampir lupa. Logistik. Kalau saya sering dengar di apa itu namanya? Di kamus atau di Google itu logistik itu Logistik. sifatnya Adalah bahan makanan. bahan makanan. Apa ini di KSR itu sendiri ada bidang bahan makanan ya? Iya, menyimpan bahan makanan. Nah, jadi kalau logistik itu program kerjanya lebih ke manajemen markas sih, Mas. Oh, manajemen Jadi yang markas. mengelola markas itu nanti bidang logistik. Kayak barang-barang di sana, nanti mendata barang-barang, ada Iya. barang tambahan kayak gitu ya, Iya. itu bidang logistik.
Seperti itu. Bukan yang mengurusi makanan. Bukan. Berarti lebih ke inventaris ya. Iya, inventaris. Tanggung jawabnya ke makan. penyewaan gitu nanti. Kalau mau penyewaan barang di KSR juga ada gitu. Gitu. Apa aja? Ada, banyak sih. Pacar ada? Waduh, itu enggak bisa makan. Oke, itu ada 4 bidang ya, betul ya? Iya, 4 bidang. Terus untuk program kerja unggulan yang paling setiap tahun harus ada itu ada nggak sih program kerjanya? Dan itu yang melaksanakan siapa nanti? Nah, kalau program kerja dari kita yang setiap tahun ada itu kita ada namanya kegiatan akar muda. Akar muda. Biasanya muda. ditanggung jawab sama siapa atau? Kalau akar muda kebetulan kita diberikan amanah itu ke wakil komandan. Wakil komandan, iya. Nah, akar muda itu adalah lomba PMR, tingkat PMR. Kemarin kebetulan sudah dilaksanakan sekaresidenan Surakarta. Iya. Di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta selama 1 hari. Selama 1 hari. 1 hari tingkat SMP SMA. Itu program kerja unggulan sih. Oh gitu ya. Itu tingkatannya SMP sama SMA. SMA. Iya. Perlombaannya SMA. isinya apa saja itu? Kalau perlombaan itu dari pertolongan pertama, perawatan keluarga, Iya. terus ada pendidikan remaja sebaya, itu ada 3 lomba inti, terus tambahan 1 lomba itu ada desain infografis dan juga menggambar poster. Seperti itu. Berarti itu ada yang basicnya secara khusus sama perlombaan kreativitas gitu Iya, ya? kreativitas. Betul. Kreativitas seperti menggambar terus mendesain Mendesain. infografis gitu. Iya. Gitu. Terus untuk itu komandan, saya itu masih bingung ya. Kan ini kan Kop Sukarela KSR ada kaitannya dengan PMI. Iya. Terus di KSR itu sendiri punya nggak sih ambulan? Ambulan, aduh. Nah, ini ya pertanyaan. Oh, bagus ada. ya. Bidang logistik itu ada inventarisnya ambulan. Nah, untuk ambulan sendiri di KSR belum ada, Mas. Rencana mau Belum diadain ada. atau? Rencana semoga aja bisa terrealisasikan ada ambulan gitu. Soalnya kan kalau kegiatan di kampus pasti perlu ambulan, Mas. Pasti perlu. Iya, apalagi klinik kampus kan tidak ada ambulan juga. Oh iya, klinik kita memang belum ada ya. Belum ada ambulan. Jadi kita kalau kegiatan kan contohnya kayak PBAK seperti itu kan butuh ambulan. Jadi biar kita ada ambulan, biar ada armada juga. Gitu. Mungkin bisa diusahakan untuk kedepannya Untuk membeli ambulan. untuk beli ambulan, mendapatkan ambulan ya. Mendapatkan Wah, ya gampang banget Mas, maksudnya hadiah hai. Ya siapa tahu dapat gitu dari Dapat donatoran dari alumni. Oke, terus kan itu kan masuk ke ambulan ya berarti ya. Berarti kan ada ya peranan dari KSR itu sendiri di kampus. Nah, Iya. KSR itu di kampus itu perannya gimana sih itu? Apa? Kalau peran KSR di kampus ya, KSR di kampus itu kita lebih banyak ke penjagaan medis sih, Bang. Penjagaan medis. Jadi kalau umpamanya kayak PBAK, Iya, PBAK itu kita jaga di situ. Di belakang itu biasanya ada anak KSR yang bawa tandu. Jadi kalau ada kayak ketika saya upacara di lapangan waktu SMA itu juga banyak sih ya, PMR gitu. Iya, di belakang. hampir kayak gitu. Tapi ngiyup Mas. Iya, Pak. Iya, biasanya tim medis itu harus selalu sehat, Mas. Terus selalu sehat harus Iya, sehat, ya? jadi harus di tempat yang teduh. Gitu. Jadi kita lebih ke penjagaan medis kayak penjagaan PBAK, kayak terus dari UKM lain juga kalau membutuhkan bantuan KSR untuk tenaga medis di kegiatannya kita juga bisa kerjasama. Contohnya dari UKM olahraga kemarin itu juga mengadakan kerjasama dengan KSR untuk menjaga perlombaan kemarin Liga Mahasiswa. Mungkin dari teman-teman ada yang ikut. Liga Kita Mahasiswa, ada betul. teman-teman KSR yang di pinggir lapangan itu menjaga Penjagaannya berarti ya. penjagaan, iya. Kalau ada yang cedera gitu. Kemarinnya lagi agak lama sih kayaknya. Saya lihat ada kayak perlombaan panjat tebing itu. Iya. Yang diadakan Spekta. Iya, Iya. itu di situ KSR juga ikut andil ya, Den. Ya, kebetulan KSR juga ada di situ. Kita bagi rolling shift, jadi dari shift pagi sampai shift Malam. sore, Oh, terus sampai dari sore. sore sampai malam Sore itu sama ada. malam, iya. Kita jaga juga di situ. Oh gitu ya. Berarti dari KSR itu sendiri memang
lingkup kerjanya ya di situ ya. Iya, dia? di bidang ya pertolongan pertama lah. terkait kesehatan atau Kalau Sosial. teman-teman di sekitar SC juga butuh obat, kita juga ada di situ. Ada ya? Obat Ada. ya? Butuh Oh. hantangin, butuh apa? Silakan mampir ke markas KSR kalau Oh, kita iya. selama stoknya masih ada kita bisa ngasih. ya itu berarti disediakan di luar ya berarti ya itu ya. Iya, ada di luar di kotak P3 luar. Nanti kalau umpamanya kosong tinggal ketok pintu aja. Ketok pintu keluarnya obat. Keluarnya orang dulu. Oh, saya kira ketok pintu keluarnya obat. Enggak. Itu jadi selama stok masih ada kita tetap ngasih gitu. Oh gitu ya. Ini lumayan nih. Ini kepala saya pusing nih sebenarnya, karena podcast ini juga nih. Podcast ini nggak remote Mas Tulung. Nanti setelah ini saya mau minta paracetamol ya Mas ya. Iya, boleh Oke. silakan. Nanti ke KSR, Mas. Oke. Ya, ini buat Mas Ruli aja ya nih. Bikin pusing nih ya. Oke. Wah, terus banyak sekali nih ya yang harus apa tuh namanya kita ketahui ya tentang KSR itu sendiri ya. Banyak ya yang saya dapatkan dari Dan Septian sampaikan dari awal sampai akhir tadi, saya juga dapat tahu itu ya KSR itu seperti apa dan bagaimana. Terus ngomong-ngomong kita belum ngomongin apa itu tadi sejarahnya. Udah berapa Sejarahnya. tahun? Oh, tahun KSR. Udah berapa tahun? Boleh. Nah, jadi KSR itu dibentuk kalau sesuai ADART itu pada tanggal 7 September 7 September. 2013. Nah, jadi selama ini udah berumur 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun, kebetulan juga sudah angkatan ke-9 kemarin, Mas. Sudah selesai diklat, sudah jadi anggota muda angkatan 9. Jadi KSR juga udah berdiri selama 9 tahun. Oh, iya, gitu. Itu, Mas. Berarti itu pasti ada kayak pendirinya sendiri, itu angkatan yang pertama atau gimana itu ceritanya? Ada. Kalau kita ada pendiri dari KSR itu perintis ya. Perintis itu ada 8 orang. 8 orang itu ada Mas Sugino, terus Mas ada Sugino, Mas Abduh, Mas Abduh terus ya. ada Mbak Hanifah, Ya. terus ada Mbak Ike, Mm-mm. ada Mbak Kona Atul, terus ada Mas Imam Khairuddin, ada Mas Chandra Hasan, kemudian ada Mas Ananto Adi. 8 orang perintis 8 ya. orang ya. perintis yang telah membentuk KSR dan sudah bertahan hingga 9 tahun di sini. Wah, luar biasa ya. Iya. Panitia 8. Bukan panitia 9. Panitia 9. Panitia 9. Pembentukan Pembentukan KSR. pembentukan selama 9 tahun. KSR. Itu ada detik-detik proklamasinya ya. Deklarasi KSR. Oh, deklarasi KSR. Pasti mengalami pasang surut juga ya ini ya. Iya, namanya organisasi pasti ada pasang surutnya. Iya. Tapi alhamdulillah kita tetap bisa bertahan sampai 9 tahun di sini. Semoga bisa lebih lanjut lagi nanti jadi lebih baik lagi. Jadi lebih baik ya, betul. Terus itu sih terkait sejarah sudah, terkait logo juga sudah, terus berbidang juga sudah ya tadi ya. Sudah. Terus ada nggak sih dari Komandan Septian ini bisa memberikan apa ya namanya ya, sebuah saran ya kepada kepengurusan yang akan datang atau gimana, atau menceritakan terlebih dahulu lah bagaimana kesusahan Anda ketika apa tuh namanya jadi komandan ini di sini. Oh, gitu. Hal-hal apa yang sering Anda temui atau gimana gitu? Kalau pengalaman menjadi komandan ya itu ya kita susahnya adalah mengatur orangnya sih karena kan ada banyak kepala di dalam kepengurusan. Iya, ada Ya, banyak kepala. mereka berbeda pendapat, berbeda argumen ya bagaimana caranya kita bisa mengontrol mereka di situ. Nah itu sih itu tantangan tersendiri dan juga suatu apa ya kenikmatan tersendiri. Ada tantangan, ada nikmatnya. Iya, Wah, selama heeh. menjalankan kepengurusan ya itu. Iya. Terus mungkin saran untuk kepengurusan ke depan, Hmm. ya, saran untuk teman-teman adalah ya kita di organisasi ini ada banyak sekali karakter, ada banyak sekali kepala, ada banyak sekali orang-orang di sini. Jadi kita harus bisa untuk menahan ego kita masing-masing harus bisa dikontrol. Jadi kita nggak boleh apa ya melebih-lebihkan ego kita. Oh gitu. Berarti harus kita mawas diri, Iya. rendah hati. Harus tahulah kapan waktunya kita untuk ngalah, kapan kita harus menghargai perintah dari komandan. Oh, seperti itu. Karena sistemnya sendiri komando gitu ya. Komando, Jadi kita harus apa ya namanya? Apa yang dikatakan komandan A, kita harus A gitu ya. Iya, seperti itu.
Terus itu kan tadi kan ada pengurus, terus ada perintis, terus itu ada sepertinya ada anggota gitu enggak sih? Maksudnya kayak tingkatan gitu. Iya, kalau di KSR ada tingkatan anggotanya ya. Jadi kita di KSR itu ada pengurus, ada anggota muda. Anggota muda itu adalah yang setelah selesai diklat itu, Mas. Itu dinamakan anggota muda. Muda. Iya. Ada berapa orang ini dan Untuk terbaru ini angkatan 9 ada 19 19 anggota muda. anggota muda. Iya. Dari semester 1 sampai 3. Itu angkatan 9. Angkatan 9. Wah, angkatan 9 Jumlahnya 19 19. orang. Oke. Terus selain anggota muda ada apa tadi? Anggota muda ada pengurus, Ada pengurus, terus ada anggota penuh. anggota penuh. Anggota penuh yang seperti apa? Itu adalah yang sudah nggak menjabat sebagai pengurus ya. Berarti yang sudah lulusan pengurus gitu ya? Iya, udah lulus jadi pengurus. First graduates. Iya. Graduates dari kepengurusan. Oh, Nah, itu terus nanti ada alumni, terus ada perintis di situ. ada perintis juga ya berarti ya. Iya. Terus yang membedakan anggota penuh sama alumni itu di bagian apanya? Yang membedakan tuh udah lulus sama belum, Mas? Udah lulus sama belum? Udah lulus dari kampus sama belum? Kalau udah lulus dari kampus itu namanya alumni. alumni. Oke, betul. Terus itu ada nggak sih kayak di KSR itu jargon semangatnya itu gimana kalau biasanya disebutin Oh, tiap ketika mau kegiatan? kegiatan gitu. Mas. Heeh, itu ada. Ada jargonnya. Kalau Seperti apa contohnya? di KSR itu jargonnya kalau kita bilang KSR PMI Unit Winra dan Masaid Surakarta nanti bilang loyalitas tanpa batas, kontribusi tiada henti. Oh, gitu. Gitu. Loyalitas tanpa batas, kontribusi tiada henti. gitu. Terus untuk yang sifatnya internasional itu ada jargonnya sendiri. Jargon internasional. Kan itu kan masih di dalam tingkat apa tuh cabang dan daerah itu ada. Iya. Mungkin ini Mas, ada tambahan nanti setelah itu nanti kita bilang siamo, nanti jawabnya tutti fratelli. Bahasa apa ini Mas? Bahasa Itali, Mas. Oh, bahasa Itali. Bahasa Itali yang artinya gitu. kita semua keluarga. Kita semua benar. Iya, gitu. Kan pendirinya dari orang Itali. Pendirinya dari orang Swiss. Orang Swiss. Oke. Pendirinya siapa tadi? Kalau pendiri Palang Merah Internasional itu dari Swiss, namanya Bapak Jan Henry Dunen. Oh, Jan Henry Dunan. Kalau di Pramuka itu kalau saya dengar dulu waktu SMA itu Baden Powell. Oh iya, betul ya. Berarti KSR PMI Unit Winra dan Masaid Surakarta, loyalitas tanpa batas, kontribusi tiada henti. Oh, seperti itu. Bagus ya ini ya. Terima kasih ya dan Septian ya udah Siap, sama-sama. meluangkan waktunya ya untuk datang di podcast Stetospon ini ya. Siap. Semoga apa yang dari Dan Septian sampaikan tadi dapat dicermati oleh pendengar-pendengar podcast ini ya Nadia. Terutama tentang apa sih KSR itu tadi, kemudian saran juga dari komandan tadi yang sangat bagus tadi terkait kepengurusan depan kita harus merendahkan dan lain-lain seperti itu. Harus saling percaya satu sama lain gitu. Iya. Mungkin kita akhiri aja bareng-bareng Ya, siap. sesuai dengan tadi apa jargonnya KSR PMI. Unit Winra dan Masaid Surakarta. Oh iya. Loyalitas Komandan tanpa aja yang batas. mimpin karena komandan kan yang sering mimpin. Ayo. Oke. Saya yang ngikutin aja. Oke. Madep kamera ini. Oh ya, boleh. Oke. KSR PMI Unit Winra dan Masaid Surakarta. Loyalitas tanpa batas, kontribusi tiada henti. Oke. Terima kasih.